Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir Busnovi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan menjelaskan tugas TIK. Kami akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan teknologi, dalam hal ini teknologi informasi komunikasi atau biasa disebut dengan TIK. Pengaruh teknologi bagi pendidikan. Memasuki zaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi yang global telah mempengaruhi di berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, seni, dan bahkan di bidang pendidikan. Kemajuan teknologi pada perkembangan zaman ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi adalah sesuatu yang bisa membantu seluruh manusia di seluruh dunia untuk membantu menjadi sarana untuk menjalankan kegiatan harian yang dikerjakan oleh manusia dalam bekerja maupun dalam pendidikan. Teknologi membantu manusia untuk menciptakan sebuah inovasi yang dapat membantu keseharian manusia dan mempermudah sebuah pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Adanya peningkatan penciptaan teknologi saat ini, semua pihak yang ada di dalam dunia pendidikan ini harus dapat mengimbangi dan mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Dalam pendidikan misalnya internet dimanfaatkan sebagai pendukung dalam media pembelajaran. Dunia pendidikan perlu meningkatkan kemajuan sekolahnya dan pendidikannya dengan mengadakan inovasi yang positif. Teknologi ini berperan sebagai kendaraan dalam penyampaian pengajaran. Teknologi dalam pendidikan dijadikan sebagai perantara untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Pengembangan teknologi ini setidaknya ada beberapa manfaat untuk pendidikan. Ada 6 yang akan saya sebutkan. Yang pertama, munculnya media massa seperti jaringan internet, lab komputer. Media massa ini sangat berguna sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pusatnya pendidikan, khususnya media elektronik. Yang kedua, dampaknya yaitu guru tidak hanya sebagai acuan sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa tidak hanya terpusat pada guru dan informasi belajar yang diberikan oleh guru saja, namun juga sangat bisa membantu mengakses materi pembelajaran melalui internet. Guru hanya berperan sebagai pembimbing. Jadi setiap siswa dibimbing dalam belajar untuk mengarahkan dan memantau proses pendidikan siswa, supaya siswa ini tidak salah jalan dalam menggunakan media informasi dan belajar di sekolah. Yang ketiga, manfaat perkembangan teknologi pada pendidikan adalah adanya metode baru yang dapat mempermudah dalam proses belajar siswa di sekolah. Dengan teknologi ini maka terciptalah metode yang bersifat menarik perhatian siswa dalam belajar dan memudahkan memahami materi. Yang keempat, pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring. Contohnya yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau video call WA, dan bisa menggunakan jasa pos internet. Yang kelima, manfaat dari perkembangan teknologi ini untuk pendidikan adalah adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Pada saat dulu, sebelum berkembangnya teknologi seperti saat ini, manusia melakukan sebuah penelitian, analisis data itu harus dilaksanakan secara langsung dan terjun ke lapangan dan menghitung secara manual. Namun dengan adanya teknologi seperti saat ini, semua tugas dapat dikerjakan melalui teknologi. Bisa di rumah, bisa di kantor, tanpa membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya lebih akurat. Contohnya teknologi yaitu adanya laptop, adanya komputer, adanya handphone yang dapat mengelola data dengan memanfaatkan program yang ada di laptop dan komputer tersebut. Yang keenam, terpenuhinya fasilitas pendidikan secara cepat. Misalnya dalam pembuatan soal. Dulu sebelum adanya teknologi seperti saat ini, kalau membuat soal untuk 10 siswa misalnya, maka guru harus membuat soal sebanyak 10 siswa secara manual. Tapi untuk saat ini, dengan adanya mesin fotokopi, dengan adanya mesin printer, para guru yang berada di bagian TIK itu bisa menggandakan kopian soal tersebut dengan waktu yang cepat dan tepat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, semua ini dapat dilakukan dengan menyingkat waktu. Selanjutnya akan kami jelaskan pengaruh perkembangan teknologi terhadap sosial budaya masyarakat. Teknologi selalu berkembang dan senantiasa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas manusia. Contoh paling mudahnya ialah kehadiran
HP atau smartphone sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi. Teknologi dapat dipandang positif ketika teknologi tersebut membawa manfaat dan membantu aktivitas manusia. Namun teknologi juga dapat dipandang negatif jika memberi dampak yang buruk ke masyarakat. Contohnya perubahan nilai yang mengarah ke hal negatif atau hal lain sebagainya. Perkembangan teknologi memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, membawa perubahan dalam budaya, ekonomi, pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Semua sekarang dapat mengakses informasi di berbagai belahan dunia hanya di dalam kamar. Seperti yang tertuang dalam buku Transformasi Digital Demi Kelincahan Bisnis karya Peter Abraham. Seperti yang kita ketahui, teknologi memiliki dampak positif yang signifikan meskipun juga ada dampak negatif. Dampak positif juga harus kita akui. Di berbagai bidang kehidupan ini, dampak positif dari perkembangan teknologi juga sangat membantu. Beberapa dampak positif teknologi antara lain akan saya jelaskan. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Teknologi khususnya internet telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap segala jenis informasi yang kita butuhkan. Semua orang masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat hanya berada di dalam kamar. Yang kedua, kemajuan dalam bidang kesehatan. Teknologi bisnis telah meningkatkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan kesehatan secara lebih akurat. Alat pencitraan medis, robot bedah, dan aplikasi kesehatan digital sudah berada di semua rumah sakit yang ada. Itu adalah contoh teknologi medis yang memberikan manfaat besar bagi manusia saat ini. Sistem informasi manajemen yang dipakai di rumah sakit juga memudahkan pasien dalam proses pendaftaran serta memudahkan pihak rumah sakit untuk mengakses rekam medis secara lebih cepat dan aman. Yang nomor 3, peningkatan komunikasi. Teknologi komunikasi seperti ponsel, platform media, Instagram, Twitter, Snapchat, dan lain sebagainya telah mengubah cara orang berkomunikasi. Teknologi ini memudahkan orang untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega, bahkan dari jarak yang jauh. Mereka bisa bertukar informasi berupa panggilan suara atau panggilan video satu sama lain. Selanjutnya, manfaat perkembangan teknologi dalam sosial budaya adalah peningkatan produktivitas. Dalam dunia bisnis, teknologi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Otomatisasi proses bisnis, perangkat lunak manajemen proyek, hingga alat kolaborasi online membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, kemudahan transportasi. Teknologi dalam transportasi seperti GPS, kendaraan otonom, dan layanan ride sharing telah meningkatkan kemudahan perjalanan dan mengoptimalkan sistem transportasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perjalanan jauh lebih mudah serta akurat, dan maraknya transportasi online yang tersebar saat ini di kota-kota besar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, digitalisasi dalam aspek transportasi dapat membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, perkembangan komunitas online. Teknologi memungkinkan pembentukan komunitas online di mana orang dapat berbagi minat. Teknologi memungkinkan pembentukan komunitas online di mana orang dapat berbagi minat, pengetahuan, pengalaman. Ini menciptakan konektivitas global dan mendukung kolaborasi di tingkat internasional. Yang terakhir, peningkatan hiburan. Kemajuan teknologi hiburan seperti permainan game online, video online, streaming musik, dan konten digital lainnya dapat memberikan lebih banyak pilihan hiburan dan interaksi bagi pengguna. Sekian dari saya, Ahmad Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.